Ya, Pak Busri, silakan Pak. Ya. Ya. Kita kan sahabat semuanya kan, sahabat kan. Ya, Pak Busri. Jadi Pak Busri bertanya, ingin tahu, bukan Iya, menghakimi, bukan juga sok tahu, begitu kan? Setuju ya? Saya ingin tahu. Ya, Setuju. silakan. Apa itu Pak yang mau ditanya Pak? Itu Kristen. Kalau Abraham itu sama dengan Nabi Ibrahim ya? Saya nggak kenal nama Ibrahim Pak, saya kenal Abraham. Di dalam Alkitab itu Abraham, yang sebelumnya Abram. Ya. Dalam Kristen itu Nabi yang wajib diketahui ada berapa, Bang? Banyak, Bang Busri, di kami. Ya, tapi yang kita bahas itu Abraham itu Kristen. Buktinya apa? Buktinya apa? Allah Abraham, Allah yang juga Yesus Kristus. Nah, apakah Abraham yang abang kenal adalah Abraham yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau tidak berarti beda Abraham kita, Pak Busri. Jelas ya? Oh gitu ya. Iya. Ya Bang, ya Bang. Dalam Al-Quran ada Abraham Bang, yang ada cuma Ibrahim Bang. Iya, itu urusi abang lah, Ibrahim abang, kami urusi Abraham kami. Oke, sehat selalu Bang Busri ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Busri? Gak ada Bang. Salam toleransi Bang. Ya, salam toleransi Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya. Sip. Ya. Ya. Saya, ya Bang. Makasih Bang. Oke. Tuhan berkati abang ya. Amin, Masya Allah. Ya. Sehat selalu Bang. Udah momot loh emang nggak bisa? Nggak bisa aku juga bingung kenapa aku momot tapi nggak bisa menendang dia. Pingin kali ku tendang, turun kau Pak, turun kau Pak, turun kau. Begitu. Kok nggak bisa sih? Udah momot loh, serius. Berarti belum ya? Potong kerbau, belum sah berarti. Anjir. Udah benar. Mau nggak tuh? Iya. Bisa kah? Coba. Masa sih nggak bisa? Aku naikin. Kurang pahala katanya kok Oh bisa. Halo, Tenang. selamat malam. Halo Bang Ralaut, hola Bang. Halo Bang Ra, selamat Ya, malam Bang. Open cam-nya kok gelap begini Bang? Cari cahaya Bang. Bisa Bang? Saya belum bisa on cam Pak. Oh belum bisa on cam. Oke, nggak apa-apa Pak. Kristen Islam Pak? Islam Pak. Oh ya, ada yang mau ditanyakan Bapak? Tadi kan saya menyimak tadi Ya. Abang bilang katanya itu Allah Abraham. Apakah Abraham itu Allah atau gimana sih? Itu dia Tuhan atau siapa? Kita nggak pernah memberitahukan bahwa Abraham itu Allah Pak. Allah yang disembah, yang dipuji, yang diikuti oleh Abraham adalah Allah Abraham, Allah Israel, Allah Yahweh. Ya, Allah yang kami kenal juga di dalam Yesus Kristus. Begitu ya, Yesus Kristus itu ialah Allah itu sendiri. Begitu ya. Jadi Allah Abraham menyembah Allah Israel, berarti dia menyembah Allah yang sama, yaitu Yesus. Begitu. Jadi kenapa kami berkata bahwa dia Kristen? Jelas pengikut Yesus yang adalah Allah Israel, Allah Abraham disebut Kristen. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Paham Bang Ra? Iya. Ya, itu yang kami yakini Bang Ra. Ada yang ditanyakan lagi Bang? Terus Ini saya kan? mau tanyakan Ya, apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Silakan Kak Agatha. Ini mau mencoba ini Agatha. Tuhan dan Nabi. Ya.
Tuhan dan Nabi, berarti dia itu maksudnya Yesus itu kan manusia. Apakah dia juga Tuhan? Tuhan dan Nabi berarti dia Tuhan dalam kekekalan dan menjadi Nabi. Berarti Tuhannya dua dong. Kan Tuhannya cuma dia. Kan dia kan Nabi terus Tuhan. Berarti dia mau sembah Tuhan siapa lagi? Kalau dia Tuhan. Dia sembah siapa lagi? Dia Tuhan. Kan tadi Mbak menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Nabi. Berarti Tuhan itu dua. Kalau Tuhan kita pikir satu lah. secara Tuhan dan Nabi kok Tuhan jadi dua? maksudnya gini, kita secara logika aja kan. Tadi Ya. Mbak katakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Nabi. Berarti Tidur kau di bawah. Kok jadi kau pula yang menjelaskan? Kau bertanya di sini, bukan menjelaskan. Emosi dia. Kau pula yang lebih tahu daripada kami. Kau bertanya. Berarti kau memposisikan dirimu sebagai murid, bukan kau menjadi guru. Kau pula yang menjelaskan jadinya. Enyah kau, tidur kau di bawah tanah, jadi mayat kau dalam kubur. Kok kau menjelaskan pula? Jangan kau menjelaskan. Agamamu aja bukan agama yang percaya kepada Alkitab. Kok bisa pula kau yang menjelaskan? Kami yang Kristen dari lahir aja. Kau bertanya begitu ya. Iya. Ini Jadi apologet pemula ya, kesabarannya kurang. enggak, bukan sis. Emang harus menguji Bukan. kesabaran di sini, Em. Nih lagi. Bukan, nih, bukan, satu lagi, bukan. Em. Maksud aku, kok bisa dia memposisikan dia yang lebih tahu dan menafsirkan Alkitab kita? Itu yang membuat saya pusing begitu. Silakan. Halo Halo, ya. On cam kok, Rizal, kapan kau bertobat, Rizal? Kapan kau bertobat, Rizal? Udah bertobat apa belum kau, Rizal? udah tobatnya aku udah Nah, tobat. ya. Apa itu Bang Rizal? Ih, Bang Rizal ganteng deh pakai baju merah. Oh jangan merayu Udah Agak- ada rencana beristri 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, ini aku mau bahas ini ya Oh ya, apa mau tuh? bagaimana yang diajarkan oleh Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat 20. Abraham mengajarkan tentang poliandri. Maka Sarai itu dibolehkannya menikahi dengan Firaun. Pernah baca itu? Siapa? Menikahi Firaun? Sarai menikah dengan Firaun di saat dia sudah menjadi istri Abram atau Sarah tadi. Kasih datanya, baca. Baca. Datanya di mana? Datanya di mana? Wah, itu tadi datanya Kejadian 12 mulai dari ayat 10. Coba. Rizal, Baca, jangan baca. lawak-lawak kau. Jangan asal bacot. Jangan asal bacot. Mana datanya begitu? Mana datanya? Sarah Coba menikah. baca dulu. Ya, baca dulu lah. Masa malas sekali baca kitab sucinya sendiri. Agatha, baca Agatha. Gimana itu? Kau yang mendalilkan, kau yang membuktikan. Ini saya jawab ya. Abraham itu tidak pernah mengajarkan poliandri. Waktu dia datang kepada Firaun, Abraham itu berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya, tetapi saudaranya. Tetapi itu pun tidak berbohong, sebab memang Sarah itu sepupunya, memang saudaranya yang dinikahinya. Saat Tuhan tahu, saat Firaun tahu bahwa Sarah itu adalah istri Abraham, Firaun itu langsung melepaskan mereka. Dia takut sama Tuhannya Abraham. Jadi nggak ada poliandri, jir. Sudah diambil dan menjadi istri belum? Nggak ada. Enggak Baca ada. 19-nya, baca ayat 19-nya. Silakan, kita tunggu dia baca. Ya. Silahkan baca. Kau baca, kau yang baca. Baik, aku baca ya. Ya. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya? Ingat ya, mengambilnya menjadi istriku. Sehingga aku mengambilnya
menjadi istriku. Sekarang Allah sudah dipakainya. Sekarang ini istrimu ambillah. Baca Ya. baca yang benar. Pakainya. Udah dipakainya ngarang kau. Dan pergilah. Udah dipakainya ngarang kau. Ya, kau nggak Ngarang ngerti kau. Alkitab Ngarang kau. masalahnya. Tidur kau di bawah. Tidur kau Kita di bawah. baca ya. Tidur kau di Kita bawah. baca. Kami yang baca. Ngarang kau. Tafsir bebas kau. Tuh kan? Ayat berapa tadi dia bilang? Ayat berapa? Nah, ini kan dari ayat Baca satu 14 berikut. ya. Sis. Dia kan ayat 19 kan. Gini ya, Fir'aun menyambut Abram baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, lembu, domba, keledai, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firman memanggil Abram. Fir'aun memanggil Abram berkata, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa dia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku?" Ya. Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram bersama-sama dengan istrinya dan kepunyaannya. Ini jadi karena si Fir'aun ini mengira dia itu adiknya, karena si Abram ini mengatakan dia adiknya, sehingga dia mau mengambilnya. Itu belum dijadikan istri, kan langsung ditimpakan tulah di situ. Kemudian dia bilang pula tadi udah dipakai Nggak begitu. ada. Otakmu otak selangkangan, Rijal. Jangan kau bawa-bawa ya. Otakmu otak selangkangan, jangan disamakan. Ada di situ dipakai. Kamu ngarang bebas kamu tuh ya. Jangan biasakan Kan menafsirkan. itu kalimatnya gini. Ya. Kau mengatakan dia adikmu sehingga aku mengambilnya sebagai istri. Jadi karena kata itulah mereka kira si Sarah ini udah jadi istrinya. Belum Iya. belum jadi istri Firman. Begitu. Nah, kau mau naik lagi, Rijal. Naik lagi Rijal. Ya, jadi jangan kau yang menafsirkan. Kau konteksnya bertanya begitu. Udah pergi dia. Ada lagi yang mau naik? Silakan, teman-teman. Tuh, si Penatua nanya, kenapa Tuhan Oten nggak tahu hari kiamat? Di mana dikatakan Tuhan nggak tahu kiamat? Nggak ada ayatnya. Tuhan akan itu keluar dari selangkangan wanita dan ngapain Tuhan selangkangan? Tapi yang begitu-begitu gatal mulutku, tapi bahaya aku sih. Kau lah sih. Aku ngerikan. Abaikan aja. Abaikan ya. Yang Bible kayak gitu tuh banyak. Semua kita tanggepin nggak habis-habis. Ya benar sekali. Kan naik lagi lah. Tuh dengerin kata si M. Ya, siapa yang Kalau mau mau naik lagi? bertanya, jangan menjelaskan. Jangan menjelaskan begitu. Halo kakak Jess, halo brother Jess. Selamat malam brother. Halo, selamat malam Pak. Shalom. Bukan bapak-bapak aku, abang aja lah supaya enak kita. Kalau Kan ada bapak anak sama anak kamu. begitu. Iya, tapi jangan juga dipanggil Kamu bapak udah di punya sini. anak, kok dipanggil Iya, bapak? tua banget aku, terasa aku tuh semakin hari semakin tua begitu Jess. Panggil abang ya Jess ya. Halo Bang Jess. Ya, orang mana kita Bang? Orang Sulawesi, Ya, Kristen atau Islam Bang? Islam. Ya, open cam lah Bang, biar kulihat wajah ganteng abang itu begitu. Iya Bang. Ya, open cam lah Bang. Kita ngobrol asik Bang. Kalau abang asik, kami lebih asik. Tapi kalau abang kurang ajar, kami turunkan abang. Tidur kau di bawah jadi mayat dalam kubur. Saya selalu begitu Bang. Silakan Bang Jess. Ya Bang, Ya. saya boleh bertanya nih. Boleh abangku. Jangan tanya istriku berapa, jelas satu Bang.
Enggak 2, enggak 3 bang, enggak boleh kami bang ya. Yuk silakan bang. Untuk dalam surat tuh Yohanes pasal 17 kan ayat 3 nih. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Iya. pertanyaan saya berarti menarik kesimpulan bahwa yang tidak meyakini Allah itu Tuhan dan tidak meyakini Yesus Kristus itu utusan berarti kafir. Itu pertanyaan saya, Pak. Yohanes pasal 17 ayat 3. ayat yang ketiga. Nah, pertanyaannya apa nih? Pertanyaan saya, karena pihak Kristen tidak menjalankan Yohanes pasal 17 ayat 3, berarti kafir dong, karena di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 kan mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusannya, gitu. Kok bisa ke kafir? Hubungannya apa sama kafir? Nah, karena Kafir di situ itu, kan dijelaskan kafir itu adalah orang yang non Kristen dalam agama kami. Kau ini kafir. iya, Bagi kami kau itu kafir. dalam surat orang yang tidak meyakini Allah dalam surat Yohanes pasal 17 ayat 3 dan tidak meyakini bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah berarti kafir. Coba kan gini kan. Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus yang diutus itulah Allah yang benar. Kok salah? Coba. Nih. Di situ kan, Bang. Dengerin ya. Di situ kan Allah yang benar, di situ kan Bapa. Ya toh. Kalau kamu baca di situ kan, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Harus Bapa. Bapa dan Yesus itu adalah satu Allah. Itu dia. Begitu, Bang. Jadi kalau kamu menyembah selain Bapa dan Yesus, ya kamu itu kafir. Kamu nggak akan hidup kekal. Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Tapi di situ Bu dijelaskan mengenal satu-satunya Allah yang benar Iya, dan Allah mengenal yang Yesus. benar itu adalah Bapa dan Yesus. Itu Allah yang benar kan satu kalimat tuh kan. Inilah hidup yang kekal, yaitu Di mereka situ. mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Satu Allah itu yaitu Bapa dan Yesus. Kamu bisa baca itu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Jadi satu Yes. Allah yang dimaksud itu adalah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Itu Tritunggal itu. Di luar Apa? Hanya Bapa dan Yesus. Kak Jess, Kak Agatha, Dibuka dulu, biar saya Bang Jess, Bang Jess, percaya. Coba dibuka, Bang Jess, bukakan kitab. Bang Jess, dengar dulu Bang Jess. Bang Jess, kamu percaya kepada Yesus? Saya percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah utusan, karena di dalam tadi itu Yohanes pasal 17 ayat 3 yang mengatakan. Saya tanya sekarang sama kamu. Kamu percaya kepada Yesus adalah Allah? Saya percaya kepada Yesus sesuai dengan perkataan di dalam Pertanyaan saya, apakah kamu percaya kepada Yesus yang adalah Allah? saya yakin sesuai yang ada yang tertulis di dalam firman, di dalam kitab Injil. Apa yang ditulis di dalam kitab Injil tadi? Dikatakan Mengenal di dalam pasal yang ke-17. Dengar, diam dulu. Ya, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan nggak sampai selesai di situ saja. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus itu. Berarti mengenal Yesus, berarti mengenal Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Brother Jess. Menurut kamu, apakah Yesus Kristus itu adalah Allah? Oh enggak. Ya, berarti kau kafir dalam pemandangan kami. Berarti kau kafir karena kamu nggak percaya Yesus adalah Allah. Berarti kau kafir dalam pemandangan kami. Salah terbalik Pak.
arti dan makna perkataan yang tertulis yang di dalam kitab itu. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Iya itu. Berarti Jadi Allah yang benar itu dan Yesus itulah satu Allah. Allah yang benar Oh, itu Bapa salah. dan Yesus. Kok salah? Berarti lain. Mana pula aku tahu lebih Kok tahu. jadi tidur kau di bawah? Kok jadi kau pula yang lebih tahu? Jadi kau pula. Salah. Salah. Kok jadi kau pula yang lebih tahu? Itu satu Allah yang kesatuan. Satu Allah yang benar dimaksud di situ adalah Bapa dan Yesus. Dan Yesus Sebab yang engkau utus itu. Bapa dan Yesus itu satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Jadi Iya, satu Allah mengenal yang dimaksud Yesus. itu. Iya. Mengenal